Mesti Pak. Baik, selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Baik, di sini saya sebagai administrator pada kegiatan FKP Resosek tahun 2022. Adapun yang saya hormati kepada Bapak Fasilitator dan yang saya hormati juga kepada Bapak Asisten Fasilitator 1 dan 2, dan yang saya hormati juga kepada peserta FKP Resosek tahun 2022. Baik, di sini saya akan membacakan pelaksanaan pada FKP hari ini. Yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua yaitu pembacaan doa. Selanjutnya yaitu pembukaan rapat FKP Resosek tahun 2022 dibuka oleh Bapak Fasilitator. Selanjutnya yaitu penjelasan FKP dan tata cara pengisian daftar Resosek tahun 2022 FKP oleh Asisten Fasilitator. Selanjutnya yaitu pengisian dan verifikasi daftar Resosek tahun 2022 FKP oleh peserta. Selanjutnya yaitu pengumpulan daftar Resosek FKP tahun 2022. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir penutupan. Adapun setelah penutupan yaitu ada agenda foto bersama dan pembagian uang transportasi kepada peserta. Baik, untuk acara selanjutnya untuk mempersingkat waktu yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk peserta diharapkan untuk berdiri. Berdoa selesai. Resosek FKP tahun 2022. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, sebelum yang membuka acara rapat ini, mari izinkan dia mengaturkan sembah Waskare Om Swastiastu. Selamat pagi dan yang dihormati Bapak yang sudah hadir pada hari ini. Itu acara rapat FKP Resosek tahun 2023. Jadi nanti apapun acara ini semoga rapatnya berjalan lancar dan tetap nanti diikuti oleh peserta dengan tertib dan juga acara ini berjalan lancar. Untuk itu, biar untuk mempersingkat waktu, acara rapat Resosek FKP ini yang resmi buka pada hari ini, yaitu tanggal 8 Mei 2023 secara resmi yang buka. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Presiden dalam hal kegiatan FKP ini. Pak Nokes selaku fasilitator di tingkat desa. Sebelum yang lanjutkan, yang pertama yang perkenalkan mungkin yang dari unsur non-organik sebagai asisten fasilitator 2, dan kemudian Bapak Arisdana yang ada di sebelah kiri Yanti, asisten fasilitator 1 dari unsur organik yang langsung duduk dari BPS. Memang kebetulan ada juga sebagai pegawai di BPS. Nah itu teman yang diketuk ya, yang tadi selaku admin ya, beliau tuh selaku admin FKP di tingkat desa untuk Kecamatan Sawan. Nah kebetulan pada hari ini kami di Kecamatan Sawan ini ada 2 asisten fasilitator ya, yang hari ini juga berlangsung di desa Sekumpul,
Dan kemudian hari ini juga Dita ada di Galungan, jadi ada 2 jadwal pada hari ini. Nah, kami lanjutkan untuk yang lain kan ada sebelumnya. Mudah-mudahan nantinya dalam pelaksanaan FKP ini bisa berjalan dengan lancar. Apa yang menjadi harapan kita bersama itu bisa berjalan dengan baik. Ini saya sampai dengan Panggilan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah Bapak dan Ibu, di dalam FKP ini, forum konsultasi publik ini, untuk diketahui lagi sebentar Bapak Kepala Dusun ya, selaku SLS ya, untuk SLS Satuan Lingkungan Setempat ya, Kalistan Nasional Satuan Lingkungan Setempat, yang dalam hal ini di kecamatan yang namanya Kepala Dusun, Kepala Dusun. Nantinya akan melaksanakan verifikasi, verifikasi terhadap warga Bapak yang ada di masing-masing wilayah. Nah, data dimaksud lagi sebenarnya mungkin sudah dibagikan ya. Yang sudah dibagikan oleh admin kami tadi itu adalah data yang didapatkan tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November tahun 2022. Nah, hasil data dimaksud adalah petugasnya juga adalah hasil rekrutmen dari wilayah di Kipak, wilayah Galungan. Nah, sehingga pada kesempatan ini Bapak silahkan Bapak memverifikasi ya, menganalisa warga-warga Bapak yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, di sana juga sudah ada petunjuk-petunjuk bagaimana tata cara pengisian. Dari sebentar kami akan jelaskan tentang tata cara pengisian daripada memverifikasi. Dimaksud ada pengisian belangko yang nanti akan juga dalam bentuk plano, nanti kami akan jelaskan. Nah, kemudian ini mohon maaf Bapak Babin dan Bapak Babinsa, karena ini adalah bukan dalam memverifikasi, nanti ada skenario ya, yang boleh dikatakan atau takaran yang harus dilaksanakan. Nanti dalam memverifikasi itu Bapak mungkin ampun di mana ya tempatnya yang baik ya, artinya tidak ikut melakukan verifikasi gitu. Karena memang seperti itu petunjuknya dari verifikasi. Oke, kira-kira itu dulu yang perlu kami sampaikan. Nanti setelah yang jelaskan terkait dengan masa tata cara pengisian lembar-lembar belangko itu, mungkin dari aspal 1 ada yang ditambahkan nanti kami persilakan. Nah, untuk itu kami pada Ibu Amit mohon dulu untuk diperlihatkannya planonya ya, yang jelaskan. Atau sebelum ke F5 yang akan sampaikan dengan ke ini ya, blok 1-nya ya. Ada contoh blok harus diverifikasi Pak. Yang kita lanjutkan ke blok 1 Pak. Jadi blok 1 yang halaman depan ya. Ke tulisan blok 1 ada identitas wilayah satuan lingkungan setempat atau non SLS. Itu sudah prevented ya, sudah dicetak langsung ya, sudah diisi ya, itu tidak usah Bapak isi. Nah, kemudian blok 2 itu ada rekapitulasi jumlah pemilih. Bukan jumlah keluarga, kok pemilih ya. Jumlah keluarga. Nah, itu rekapitulasinya itu adalah sudah disesuaikan dengan jumlah warga Bapak. Itu tidak usah diisi. Nah, kemudian untuk dia duanya ada rekapitulasi hasil FKP. Nah, rekapitulasi hasil FKP ini itu dikosongkan Pak. Nanti kami di asisten yang mengisi ya. Ya tidak banyak coretan nanti. Itu kami yang ada mengisi. Nah, kemudian untuk di blok 3 itu ada kolom catatan. Nah, kolom catatan itu diisi dengan nanti misalnya ada salah nama Pak, mungkin warga Bapak ada kesalahan tulis ya, sehingga di sana dikasih catatan, misalnya Mudiarse, mungkin bisa Mudiarse, tulis di sana yang sebenarnya ya, Mudiarse gitu misalnya, yang sebenarnya di kolom catatan. Kalau memang sudah semuanya benar, tidak ada hal yang perlu dicatatkan, dikosongkan saja di Bapak. Nah, kemudian ada di kolom blok 4 itu ada pernyataan Pak. Pernyataan itu mohon diisi Galungan hari ini kan tanggal 8 ya, tanggal 8 Mei tahun 2023. Saya yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan telah sesuai. Nah, terus lanjut di titik-titik bawahnya nih, itu tolong diisi kliennya Pak, klien Banjarnes Napi gitu, dan Banjarnes Napi. Kemudian ditandatangan, dicap dan ditandatangani. Isi nama terang. Itu untuk lembar pertama dulu ya. Nah, lembar pertama itu sudah selesai. Mungkin Bapak dan Ibu sudah paham ya di sana ya. Tadi yang lanjutkan ke
anu ya, ke blok 5A ya. Nah, ini blok 6 ya. Ini ada blok 5A keterangan keluarga. Nah, ini di kolom 1 itu ada nomor urut keluarga nih, nomor urut keluarga itu 1. Kalau seperti sampel ini ada sampai 13 itu. Mungkin Bapak lebih ya sudah dengan keluarga. Selama 13. Oh, enggak yang depannya, oke. Sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Ini kita sampel mandat halaman depan. Nah, kemudian kelompok kesejahteraan, Pak. Nah, ini di kolom 2 itu kalau kode 1, Pak, itu sangat miskin. Nanti kalau di 2 ya, seperti ini 2. Berarti warga Bapak itu miskin, Pak. Nah, di kolom kode 3 itu apa namanya? Rentang miskin. Kemudian yang 4 baru tidak miskin. Itu kode-kode klasifikasi. Nah, kemudian di kolom 3 Bapak-bapak sudah ada nama. Kemudian kolom kok ada apa namanya? Ada anggota keluarganya. Di kolom 2 ada alamat. Nah, ada alamat itu tidak usah atau tidak bisa Bapak itu mencoret-coret, Pak ya. Tidak bisa dicoret-coret itu. Maupun diganti tidak bisa. Nah, kolom selanjutnya baru Bapak diisi, Pak. 6, 7, 8 dan 9. Nah, bagaimana Bapak bisa mengisi dimaksud? Contoh, Pak. Kalau misalnya Bapak ya, saya contohkan di nomor urut 1 ya, seperti di kita contoh Agus Budi Prianto. Dia itu pakai kode sangat miskin dia loh. Sangat miskin. Nah, dilanjutkan Bapak nanti mengisi setuju enggak Bapak ini Agus Budi Prianto ini miskin. Bukan ya? Sangat miskin ya. Sangat kode 1 sangat miskin contohnya ini. Sangat miskin. Ataukah Budi Prianto ini kalau memang Bapak tidak setuju ya, kalau Bapak tidak setuju nanti dikasih tanda silang, Pak. Berarti ini sudah ada, Pak ya, tidak setuju. Di form Bapak juga sudah ada, tidak setuju. Nah, kalau Bapak-bapak mengisi tidak setuju, tanda kali, nanti tuliskan dia dulunya dari 1 kemana dia arahnya itu, apakah tuliskan 1 sampai dengan 4. Nah, itu kemudian nomor urut acuan, nomor urut keluarga acuannya. Keluarga acuan maksudnya gini, Pak. Agus Budi Prianto ini mungkin ada salah satu warga ya yang di sini hampir sama kehidupannya dengan Agus Prianto. Bapak silakan cek di warga Bapak, mungkin nomor 1 itu siapa yang patuh kehidupannya sama kehidupannya. Itu maksudnya, Pak. Nah, kemudian baru dikasih keterangan atau alasan. Itu harus diisi, Pak. Keterangan atau alasannya, mungkin kalau dia itu miskin, maksudnya begini, kalau dia itu miskin, nah kelompok keluarga ini tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari, maksudnya membutuhkan pertolongan orang lain atau pemerintah. Ya, ada bekerja loh, sehingga perlu bantuan pemerintah, keluarga, orang tua, itu yang membantu gitu loh. Dia yang membantu untuk biaya makannya. Itu kolom 1. Nah, kalau memang Bapak setuju kolom 1 di halaman 1 ini ada 1 gitu misalnya, Bapak mencentang misalnya warga Bapak setuju, ini tidak usah diisi lagi. Lanjutkan dengan ke halaman berikutnya. Kolom selanjutnya. Kalau Bapak tidak setuju, baru nanti diisi kolom 7, 8, 9. Nah, kemudian kolom 7, 8, 9, kalau Bapak nanti tidak berpendapat, ini misalnya seperti ini ya, tidak berpendapat lebih 7 ya. Misalnya di sana Bapak mungkin sudah dicentang dia miskin, mari cek Bapak di lapangan lu Singkawang. Yang tidak berpendapat maksudnya begini, Pak, dia itu sudah meninggal seluruh anggota keluarganya, kemudian pindah, tidak dikenal, berarti tidak berpendapat. Nah, Bapak cukup mengisi di kolom 6 saja, tanda strip, Pak. Terus untuk 7, 8 itu tidak bisa diisi, hanya kolom 9 aja. Mungkin Bapak tidak mengenal atau sudah meninggal semua seluruh anggota keluarganya atau sudah pindah. Itu yang dimasukkan dalam kolom-kolom ini. Nanti kita sambil jalan, kita akan juga dari Aspas akan mendampingi Bapak dalam pengisian dalam beri maksud. Yang melanjutkan Pak Niki, yang melanjutkan Niki untuk rekapitulasi, Bang. Rekapitulasi ini Bapak-bapak tidak usah diisi nih. Yang dua ini kan paling bawah. Tidak usah, nanti kami yang isi di Aspas.
Nah, kemudian setelah Bapak melakukan verifikasi masing-masing lembar di blok 5A, itu nanti Bapak memparaf, Pak. Ya, sebagai bentuk bahwa memang benar data dimaksud adalah sudah diverifikasi dan sudah sesuai dengan kenyataan lapangan. Ya, di bawah ini diparaf. Oke. Nah, cuman apa namanya, ada penekanan yang sampaikan dalam hal ini adalah untuk tingkat kemiskinan, Pak. Nah, usahakan tingkat kemiskinan itu adalah tingkatnya satu tingkat, Pak. Maksudnya dari misalnya dari rentan miskin, yaitu jangan sampai langsung ke sangat miskin gitu, jangan sampai sangat miskin. Itu ada perubahan yang sangat ekstrim dia. Nah, sehingga dalam hal ini mungkin dari rentan miskin ke miskin, kemudian sangat miskin. Di sana usahakan jadi suatu penekanan karena nggak bisa terlalu ekstrim sekali dia tingkat kesejahteraannya. Nah, kemudian tadi yang sampaikan dengan contoh sangat miskin. Kemudian kalau memang apa namanya miskin, artinya warga Bapak itu hanya mampu mencari makan untuk anak satu hari itu saja. Artinya yang jani memburu makan hasil sekian cukup untuk keluarganya makan untuk hari sekian. Mani dia alih gitu. Biasanya lagi mencari dia. Nah, itu yang dimaksudkan dengan miskin. Kemudian apa namanya rentan miskin. Nah, yang dimaksudkan dengan rentan miskin ini adalah dimana itu dalam kehidupannya sangat rentan. Mungkin dulunya keadaan ekonomi stabil, kemudian yang contohkan mungkin karena dia itu di PHK ya, di PHK di salah satu pekerjaan sehingga dia tidak punya pekerjaan tetap, sehingga dia akan di tingkat kesejahteraan mencapai ke rentan miskin dia nantinya. Artinya seperti contoh kemarin yang kayak di ada kopir gitu misalnya kan, dulu dipekerjakan di Bandung gitu misalnya di hotel mana, kemudian dipecat dia, diberhentikan atau di PHK. Nah, kemudian dia itu akan nanti masuk ke rentan miskin yang dari stabil. Nah, lanjut coba di form berikutnya ya. Ada di cawinya. Untuk cawinya ya yang di apartemen tidak usah dia, karena kita khususnya di desa tidak ada prom di apartemen, jadi itu tidak usah diisi. Kita lanjut saja ke blok 6. Nah, di blok 6 ini mungkin data-data Bapak yang ada di paling terakhir itu ada sudah pre-printed yang sudah dicetak, yang data yang sudah didapatkan dari publik ya, informasi publik itu bisa langsung sudah dicetak oleh masing-masing yang membidangi. Nah, kemudian jika ada dari data Bapak dari halaman 1 sampai terakhir yang berikan itu tidak ada atau belum terdaftar maksudnya, nanti silakan Bapak isi di form ini ya, di blok 6 itu dengan melanjutkan kode keluarga. Contoh kemarin yang di blok 5 itu kan sampai 2013 misalnya 213 ya. Sekarang kami lanjutkan nanti nomor 214 dengan isi nama kepala keluarga, nomor induk keluarga, nama anggota keluarga lainnya, kemudian alamat beliau. Nah, kembali keberadaan keluarga pada saat itu sudah ada dicontohkan. Ada pada saat Reksosek tidak ada doorstop kedua, kemudian ada setelah periode Reksosek. Nah, kemudian lanjut pada penilaian pada kelompok kesejahteraan keluarga itu sama dari data tambahan yang Bapak nanti sampaikan itu tingkat kesejahteraannya bagaimana, bro? Apakah dia itu sangat miskin, rentan miskin, atau tidak miskin? Nah, nomor urut keluarga acuan sama juga dengan tadi. Bapak-bapak silakan memakai nomor acuan keluarga yang ada di halaman pertama 1, 2, 3, 4, 5 sampai terakhir itu, data sampai terakhir. Nah, yang terakhir baru pakai nomor telepon atau email. Nah, Bapak, kalau memang saat ini Bapak ada warga yang boleh dikatakan tidak tahu nomor teleponnya, silakan gunakan nomor telepon Bapak Kades. Oke, itu. Nah, kemudian juga yang terakhir itu tidak usah
diisi form rekapitulasinya, kemudian diparaf. Yang kira itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir, juga Bapak Klian, Bapak Wadin. Nanti jika ada hal-hal yang boleh dikatakan yang perlu ditanyakan atau dimusyawarahkan dalam forum konsultasi inilah perlu dimusyawarahkan bersama. Apalagi pada hari ini juga hadir Pak Mekel, Bapak Klian Dese, atau tokoh agama yang hadir pada kesempatan ini. Nanti kita musyawarah secara bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Mungkin waktu kami serahkan dulu kepada Aspas 1. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu yang saya hormati, Pak Ketua, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala dusun, dan Bapak Babinsa, Babin Kadimas. Dia akan menjelaskan dulu kronologisnya. Kenapa sekarang ada FKP, Forum Konsultasi Publik dan Reksosek registrasi sosial ekonomi. Nah, pada bulan Oktober November itu dilakukan pendataan secara sensus. Artinya semua penduduk yang ada di Desa Galungan itu semua didata. Terus petugasnya siapa? Nah, petugas yang melakukan pendataan itu adalah petugas yang sudah diberi rekomendasi oleh Pak Mekel. Ya, Pak Mekel yang kemarin ya. Nah, sekarang data-data yang sudah masuk yang kemarin didata pada bulan Oktober itu adalah sudah menjadi data prilis yang Bapak harus bawa. Nah, sekarang tujuan FKP ini apa? Dalam hal ini yang sangat berperan sekali itu adalah Pak Kadus, nanti mungkin didampingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat, bahkan Pak Mekel akan mendampingi kalau misalnya ada kondisi masyarakat Bapak yang meragukan. Nah, saya katakan dalam verifikasi ini adalah sangat penting sekali Pak, terutama kepala dusun. Kenapa? Karena mulai tahun 2024 untuk kegiatan perlindungan sosial itu akan dipakai data ini. Untuk perlindungan sosial mulai tahun 2024 akan dipakai data ini. Oleh karena itu harapan saya pada kesempatan ini Bapak-bapak memang betul-betul melakukan verifikasi. Nah, karena data verifikasi ini memakai pulpen, nah, yang harapkan Bapak harus berhati-hati. Misalnya kalau masih ragu, didiamkan aja dulu. Kalau sudah yakin bahwa kondisi masyarakatnya ini seperti itu, baru kasih centang atau kali. Apabila Bapak tidak setuju. Nah, di sini ada 4 kesejahteraan untuk verifikasinya. Yang pertama itu sangat miskin, rentang miskin, dan tidak miskin. Tadi sudah sekilas dijelaskan oleh Aspas 2, sekarang dia hanya memberikan tambahan aja. Kalau yang dikategorikan sangat miskin itu seperti apa? Contoh misalnya ada masyarakat ajak ngadu, misalnya suami istri bekerja berdua-dua megaya bersepeda. Dia menghidupi kehidupannya itu hanya mengandalkan bantuan orang lain, misalnya baik itu dari pemerintah maupun tetangga. Yang singkat bantuan sekedar ngengket ya, sekedar nyakar tuh istilah balunya gitu. Itu apabila kondisi kesejahteraannya kode 1 artinya sangat miskin. Kemudian kode 2 itu miskin yang dimaksud itu adalah ia megaya itu hanya sedang untuk hari itu saja itu. Tapi istilah balunya mantu ruang ngatik gaya ini gitu. Jadi megaya mani, karena ane aku udah makan di mani itu miskin kata gurunya. Nah, untuk bapak nanti menggampangkan untuk memberikan apa verifikasi seperti itu contohnya yang miskin seperti itu. Kemudian rentang miskin, kalau rentang miskin itu kemungkinan akan mengalami perubahan secara drastis. Contoh misalnya, tidak dia waktu merantau di Denpasar sukses lah mobil dan lain sebagainya. Begitu COVID, dia boleh
sampai pada saat pendataan resosek masih di rumah dan belum ada rencana karena belum ada pemerintah belum mengumumkan untuk kondisi COVID itu selesai, sehingga untuk menghidupi dia di rumah karena tidak punya pekerjaan dan di kini ya pedagang ya nggak ada kopi, nggak ada koka dan lain sebagainya, hanya itu barang-barang belahnya gitu, sehingga untuk menghidupinya itu dia berasal dari hasil penjualannya itu. Berlama-lama kan sampai 3 tahun di sini COVID-nya, sampai dia nggak bisa melanjutkan hidup gitu karena hanya ada berbelah, dagangannya berbelah. Nah itu yang dimaksud rentang miskin. Nah suatu saat misalnya sekarang sudah normal kembali, dia bekerja kembali. Nah sedikit-sedikit dia akan bisa kembali kondisinya normal. Kalau dia boleh contohnya ya, kalau ada yang rentang miskin itu yang masyarakat yang sudah punya skill gitu. Artinya kalau kondisi normal dia cepat akan berubah ekonominya itu rentang miskin. Kemudian yang keempat, tidak miskin. Tidak miskin itu kan ada dari segi kehidupan rumah dan lain sebagainya, kehidupan untuk mencukupi kesehariannya dia sudah cukup, itu yang tidak miskin. Nah kemudian kalau Bapak nanti akan merubah kondisi kesejahteraannya itu, diharapkan turunnya itu 1 tingkat. Kalau naiknya tidak masalah, yang dimaksud turun itu begini Pak. Misalnya ia rentang miskin, jadi sekatnya ia sukupit bisa ke Bandung karena lahannya itu surut lah kontrakannya lanjut kampus kewah, akhirnya ia hidup lah di desa dengan buruh serabutan atau lain sebagainya lah. Ia cukup makan itu hanya pada saat itu aja, di mana itu akan buruh itu. Nah itu dari 3 ke 2, kemudian dari 4 ke 3, misalnya 4 hasil pendataan itu tidak miskin itu artinya sudah cukup lah itu. Tahu-tahu referensi selama pendataan ini mengalami musibah, kecelakaan, sakit dan lain sebagainya, sehingga kondisinya itu akan berubah. Itu boleh dari 4 ke 3. Kalau menurun boleh hanya 1 tingkat. Tetapi kalau naik itu boleh. Contoh misalnya 2 miskin. Sintawang waktu kemarin itu man bisnis hasil gede gitu misalnya berubah drastis, bidang beli mobil saat itu boleh dari 2 ke 4 boleh. Artinya kalau naik itu boleh lebih dari 1 tingkat. Ngerti Pak? Terutama Pak Kadis ya, boleh lebih dari 1 tingkat. Nah kemudian untuk ditambahan ini yang sangat penting. Ingat konsep penduduk itu adalah de facto, kenyataan. Artinya deh, ya lu di kode sini atau nama ini ternyata baru dicek ya, tinggal di luar Buleleng lah katakan, di luar Galuh misalnya di Denpasar. Karena pada pendataan kemarin itu adalah sistemnya de facto, kenyataan. Makanya kalau yang kerja di Denpasar itu pasti tidak ada di sana nama-namanya. Nanti beliau itu didata di Denpasar. Sama prosesnya, karena ini semua masyarakat didata dalam kegiatan sosial ini. Nah untuk ditambahan nanti Bapak Kadus misalnya ada masyarakat Bapak yang tidak ada namanya di sini, tapi memang tinggal di desa Galungan. Katakanlah misalnya si A, Pak Maricet, ya lu di sini lagi, boleh itu dimasukkan tambahan. Harus dilengkapi dengan nik, begitu nyala ke salah satu keluarganya, paling tidak istrinya lah yang masuk, atau kalau anak janda istri, kalau ngajak anaknya yang masuk. Tapi kalau rumah tangga tunggal itu boleh hanya yang bersangkutan aja masuk. Nah kemudian untuk di kolom 6 itu kan ada apakah setuju dengan pengelompokan di kolom 6 itu adalah ada pada resosek. Misalnya yang siang contohkan tadi itu yang nggak boleh pindah di Moyong itu Pak, berarti kode 1. Ada pada siang ada uling 2 bulan ini pindah mai karena di pasar musim gaya itu kodenya 3. Artinya kode 3 itu masyarakat Bapak itu ada setelah pendataan resosek itu artinya. Bersumur waktu itu pendataan memang tidak didata ini. Nah kemudian untuk mengisi di kolom 7 itu kategorinya apa ya, kode 1 sangat miskin, tentang miskin atau tidak miskin, Bapak nanti rembuk di sana. Syarat Pak tokoh agama, Pak tokoh masyarakat.
si A ini kategori apa lah. Kalau memang iya lah memang bersugih itu 4, artinya kode 4 itu tidak miskin. Nah terus di kolom 8 karena dia kode 4 tidak miskin itu kira-kira yang dikalukan standar yakinnya itu yakinnya standarnya si A nih misalnya tinggalin di playlist bapak itu ternyata kode 4 itu lihat yang kode 4 semua ternyata bapak ini standar ya ke si C gitu misalnya lingkarin ke C itu nah, nomor urutnya lingkarin dia tulis di kolom 8 artinya si A ini standar kehidupannya dengan C. Kemudian di kolom terakhir itu baru minta nomor telepon. Kalau tidak ada nomor teleponnya yang bersangkutan boleh nomor telepon kepala dusun atau Pak Bekal. Nah, kemudian kembali lagi yang di 5. Apabila di kolom 6 itu ada kode script itu artinya satu disebab yang kenal ajak masyarakatnya. Saya sengkawang nih di banyak desa saya ada pada nih kasih script aja, kasih keterangan di kolom 9 itu misalnya tidak dikenal. Nah itu pertama. Kedua, kalau ada rumah tangga tunggal misalnya di daftar tulis itu dia sudah meninggal, itu juga script. Kalau sudah meninggal script diisi di keterangan meninggal. Nah kesimpulannya kalau di kolom 6 itu selain tanah rumput atau kali atau strip itu di kolom 9 harus ada keterangan. Contoh misalnya si A misalnya menurut bapak ini miskin ya, dimasukkan rentan miskin nih, nah itu misalnya bapak silakan robah di kolomnya isi kode kali begitu. Di kolom 7 itu standar yang sebenarnya apa ternyata anak miskin, berarti kan standarnya 2. Nah begitu di kolom 8 juga seperti itu. Yang kondisinya ada patuh aja ke gitu. Ada berkode 2 di kolom 2. Ada berkode 2 itu. Nah nanti mungkin praktiknya bapak pasti lebih cepat mengerti karena mungkin kalau dengan penjelasan mungkin agak lama. Nah di kolom 9 itu harus diisi keterangan. Misalnya ternyata rumah tangga ini anaknya juga tidak, bapaknya nak kerja serabutan, nah gitu keterangannya. Alasan mengubah kesejahteraan itu harus ada. Itu bagi yang turun boleh 3 kedua. Nah anaknya nyubin pemenan punya keterangan tuh. Ini masih di Jatilagu ya. Yang snacknya masih kaliannya. Kaliannya Apa nih? Ini apa nih? Pengawas kelurahan dalam rangka ini kecamatan statusnya juga pendamping PKK serta semua kasus juga musnahkan serta Bapakin. Jadi acara sosial ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas partisipasi dan atas kerjasama. Kita sudah pukul 12.30 jadi acara ini kan kami tutup acara Kang yang Pak, angin kedatang. Kita nangkeket. Yudut, yudut. masih beguling Copot. Yang nale di YouTube tepuk nih. Tepuk. Ya, udah sama Pak kadisnya ada. udah. Kelihatan. Saya begitu fiktif itu. Yang Saya ngomong satu siapa. satu dua ya.
Oh, Pangradu coret itu. Ada salah dulu saya. Lagi di masa. Jadi kayaknya banyak tuh sekarang kan. Yang penting jangan tukar istri aja. Mau pada cacat lu. Jangan Pak, jangan terbang Pak. Oh di sini sudah jadi. Oh, Ayo jalan dulu. Ayo titip Pak. Bawa. 1, 2. Ya. Rumah. Sekarang kan main. Yo. Main. Ini dulu mana kan yang loh. Mana kan? Satu, dua. Ya. Ngambil belum kerja apa? Ngambil.